Salam lestari, para pegiat perhutanan sosial, ketemu lagi di pembelajaran virtual kemitraan. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pengantar pencatatan laporan keuangan dan kelayakan usaha yang merupakan materi terakhir, materi ke-6 sesi kedua. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang pentingnya kita memahami laporan keuangan, dan sekarang kita akan coba lihat lagi dari 3 laporan keuangan itu apa saja yang bisa kita ambil pelajarannya seperti itu. Jadi sebenarnya beda ya. Jadi kalau kita lihat eh, laporan keuangan yang standarnya 3, neraca, laba rugi dan arus kas, itu merupakan produk akhir dari proses-proses akuntansi namanya. Jadi laporan keuangan tidak akan hadir kalau kita tidak punya catatan-catatan transaksi, buku kas misalnya, buku utang, buku bank, buku persediaan, buku inventarisir. Nah, ini yang disebut dengan buku pembantu ya. Ini di sini. Jadi ini kalau yang bendara mestinya paham. Jadi kemudian ada proses akuntansi, ya proses pencatatan, ada jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, dan penyesuaian. Ini semuanya kalau dulu tuh biasanya pakai Excel ya. Jadi laporan keuangan ini merupakan produk akhir dari semua buku pembantu dan proses-proses akuntansi. Nah, makanya saya bilang bahwa ini sangat teknis sebenarnya, dan kita semua juga ini sebenarnya tugas dari bendahara ya, dari salah satu unsur dari KUPS yang namanya bendahara. Tetapi kita sebagai pengelola atau anggota KUPS paling tidak bisa paham tentang bagaimana membaca laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena sekarang sudah ada proses digitalisasi ya, sudah sangat lebih mudah. Jadi bagaimana kita kalau ada transaksi langsung masuk secara digital. Jadi ada banyak yang namanya aplikasi. Aplikasi digital yang bisa kita manfaatkan untuk pencatatan keuangan, termasuk bagaimana secara otomatis masuk ke buku kas kah, buku utang kah, buku bank, persediaan atau buku inventarisir. Kemudian nanti akan muncul laporan-laporan keuangannya. Jadi ada banyak aplikasi, dan saya sendiri merekomendasikan aplikasi yang gratis ya, karena saya paham teman-teman mungkin ada tidak terlalu suka kalau harus beli aplikasi gitu. Jadi kalau yang gratis itu rekomendasinya pakai punyanya BI, namanya Apik ya. Jadi aplikasi ini memang khusus didesain untuk pengusaha kecil, UMKM, agar bisa ketika ada transaksi langsung masuk ke buku-buku yang sesuai dengan kriteria transaksi tadi. Lalu di akhir kita bisa membuat yang namanya paling tidak standar laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Nah, yang lain-lain juga bisa. Jadi ini mempermudah pekerjaan bendahara, dan teman-teman nanti bisa kalau ada waktu kita bisa ngupas lebih detail di sini. Tapi paling tidak yang lebih penting adalah seringkali ada istilah-istilah akuntansi yang teman-teman mungkin tidak terlalu paham ya. Karena di materi si Apik ini juga ketika memasukkan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat akuntansi itu yang makanya kita akan masuk ke apa itu neraca, apa itu laba rugi, arus kas, dan istilah-istilah akuntansi yang mungkin teman-teman harus pahami sehingga ketika memasukkan data keuangan ke sini tidak salah. Itu yang penting. Jadi kita akan masuk ke pertama itu neraca ya. Neraca itu apa sih neraca? Jadi neraca adalah nilai dari usaha kita, berapa besarnya, dan bagian dari pemilik. Pemilik ini dalam konsep kita, misalnya kita berbentuk koperasi HKM punya koperasi, biasanya ada penyertaan modal di situ dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib ini masuk di bagian pemilik. Jadi neraca itu kita tahu nilai usaha kita dan berapa nilai yang dipunyai oleh pemilik
anggota HKM misalnya seperti itu. Biasanya neraca itu dibuat dalam jangka panjang, ya, 1 tahunan biasanya, atau bisa juga lebih. Jarang ada neraca itu yang bulanan atau 3 bulan. Jadi ada istilah-istilah penting di neraca yang harus teman-teman pahami adalah misalnya aset, ya, aset atau aktiva. Jadi aktiva atau aset ini kekayaan usahanya, nilai dari usahanya. Jadi ada dua jenis aset. Pertama itu aset lancar dan kedua aset tidak lancar. Apa bedanya? Aset lancar adalah kekayaan usaha dalam bentuk uang tunai atau produk berharga lainnya yang dapat diuangkan, dicairkan dengan mudah sewaktu-waktu. Ya misalnya kita punya uang kas di tangan ada berapa rupiah. Uang di bank, misalnya dalam bentuk tabungan, itu bisa kita cairkan sewaktu-waktu. Tapi beda dengan misalnya deposito. Deposito kita terikat misalnya saya baru 1 tahun lebih. Nah, semua produk-produk keuangan yang tidak bisa dicairkan kurang dari 1 tahun disebut sebagai aktiva tidak lancar. Ya, selain misalnya deposito juga bisa bangunan, mesin, itu juga aset-aset atau aktiva tidak lancar. Kalau kita mau jual bangunan, gedung dan tanah itu butuh waktu yang lama. Jadi itu satu ya, aset. Kedua, piutang atau account receivable. Jadi piutang adalah kita sudah memberikan produk atau jasa tetapi belum terima uangnya. Jadi belum dibayar seperti itu. Nah, kebalikannya adalah hutang. Hutang adalah kita sudah terima barangnya tapi belum kita bayar. Nah, ini juga selain aset, piutang dan hutang juga ada di neraca. Dan ini mempengaruhi nilai dari usaha kita. Kemudian ada kewajiban usaha atau liabilitas. Jadi, kewajiban usaha yang harus dibayar pada periode tertentu. Misalnya, ya kita punya membayar tempo, misalnya kita pada saat tertentu kita punya kewajiban liabilitas pada saat tertentu harus bayar, itu masuk ke kewajiban usaha. Kemudian laba ditahan pendapatan usaha yang belum diambil untuk pemilik. Jadi misalnya kegiatan kita menghasilkan laba, dari situ ada hak pemilik. Biasanya kalau di koperasi disebut dengan sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itu yang ditahan, belum dibayarkan. Jadi dia masuk kewajiban usaha juga, gitu. Jadi kewajiban usaha itu bisa laba ditahan, bisa juga nomor 2 ekuitas atau hak pemilik terhadap aset perusahaan. Ya. Jadi ini istilah-istilah penting. Jadi saya kasih contoh. Coba kita lihat, ini aset lancar ya, ada kas, ada bank, ya, ada persediaan itu misalnya kopi, ini kan bisa kita cair, biji kopi, persediaan. Terus kemudian ada aset tidak lancar itu misalnya inventaris itu misalnya tanah dan bangunannya, mesin roasting atau mesin huller, mesin pulper seperti itu untuk kopi. Jadi kita hitung semua jumlahnya dan ada depresiasi penyusutan. Kalau kita beli mesin huller 20 juta, dalam 1 tahun dia mengalami penyusutan. Penyusutan biasanya asumsi 5 tahun berarti per tahunnya sekitar berapa tuh? 4 juta ya penyusutannya. Ada kewajiban jangka pendek, ada hutang ya. Jadi ada tadi ada piutang, ada hutang, ada aset, lancar, tidak lancar, ada ekuitas. Ya. Jadi kalau teman-teman membaca ini, teman-teman akan paham bahwa modal awal dalam bentuk setoran, simpanan wajib, simpanan pokok misalnya di koperasi itu 60 juta. Dengan 60 juta bisa menghasilkan sekian transaksi. Kalau kita lihat jumlahnya mencapai 287
juta. Jadi ini bisa dibilang neracanya cukup bagus. Ya. Berikutnya kita ke laporan laba rugi atau rugi laba. Orang bisa bilang rugi laba atau laba rugi. Tapi kalau orang optimis bilangnya laporan laba rugi. Kalau pesimis laporan rugi laba. Jadi ini untuk menunjukkan tingkat keuntungan. Ya. Intinya adalah berapa sih pendapatan kita, berapa sih pengeluaran kita. Di situ keuntungan ada keuntungan kotor, ada keuntungan bersih. Jadi keuntungan kotor itu penjualan kita dikurangi biaya produksi. Kalau keuntungan bersih, jadi setelah dikurangi biaya produksi, dikurangi lagi biaya-biaya lain-lainnya, termasuk pajak, biaya operasional, dan lain-lain. Jadi itu menghasilkan keuntungan bersih. Contohnya adalah seperti ini, ya kita lihat penjualan bersih 800 juta, jadi total pendapatannya 780 juta, ternyata ada dua sumbernya, dari penjualan dan dari sewa. Lalu bebannya, ini penjualan, ini biaya-biayanya ya. Ada HPP, nah HPP keluar di sini. Kita jual 800 juta, HPP-nya cuma 300 juta. Berarti keuntungan kotor kita 500 juta, kan begitu. Tapi ada untuk menghitung beban, untuk menghitung selain HPP, ada beban-beban lain, biaya-biaya lain yang di luar HPP. Ada penjualan, administrasi, bunga, dan lain-lainnya. Sehingga kalau hitung labanya bisa mencapai 445 dan laba bersih kurangi pajak 333.750.000 rupiah, dan ini cukup baik ya. Dan biasanya ini yang nanti laba ini yang nanti dihitung untuk SHU berapa, untuk investasi biaya berapa, dan untuk lain-lain. Jadi laba ini jangan dihabisin ke SHU semua, dibagi bersih kepada pemegang saham atau anggota. Tapi harus ada yang dikembalikan untuk investasi, untuk memperkuat modal, untuk memperbesar usaha kita. Ada yang dibagikan ke dalam bentuk sisa hasil usaha, ada yang untuk lain-lain. Lain-lain misalnya untuk biaya sosial, untuk biaya tak terduga, biaya darurat, seperti itu maksudnya lain-lain. Berapa besarnya? Tidak ada aturan yang baku, tapi biasanya di sini sekitar 40-50% untuk investasi. Biar investasinya cukup besar. SHU-nya di sini bisa 30-40%, ini 10-20% biasanya. Ini pembagiannya. Kemudian arus kas. Arus kas seperti tadi. Arus kas itu bicara tentang dompet ya. Jadi bisa nggak kita membelanjakan uang, punya kekuatan nggak, punya duit nggak kita untuk bayar tagihan. Jadi intinya cuma kita, biasanya arus kas ini bisa dalam waktu yang cepat ya. Bisa harian pun bisa, rekapnya bulanan bisa. Jadi dalam kasus ini contohnya ini bulanan ya, arus kasnya di bulanan. Sebenarnya membandingkan dengan kas yang kita punya di awal, misalnya kita hitung bulanan, kas awal kita berapa, ada pengeluaran di situ, ada pemasukan di situ, lalu kas akhir kita berapa. Cuma begitu aja harus kas. Tapi yang sering bingung mungkin ada istilah tentang debit dan kredit ya. Nah ini mungkin saya bingung, debit itu apa, kredit itu apa, dan seringkali di beberapa pelatihan ini agak ribut juga. Kas masuk tuh debit apa kredit kan gitu. Kalau saya gampangnya K3. K3 bukan kadar karet kering, tapi kas keluar kredit. Jadi kredit itu kas keluar bagi kita ya. Kalau kita bikin laporan keuangan, setiap kas keluar tuh mesti masuknya kredit. Kalau kas, nanti lain lagi dengan misalnya persediaan. Kita bicara kas. Tapi seringkali ada pertanyaan menarik dari peserta itu, Pak, kok buku tabungan saya nabung gitu kan, saya nabung itu kan kas keluar.
tapi kok didebet. Nah ini kan lucu. Jadi buku tabungan tuh beda. Buku tabungan tuh bukan, walaupun atas nama kita, tapi sebenarnya buku tabungan tuh bukunya bank yang melaporkan ke kita. Jadi kalau ketika kita menabung, bukan bagi kita, tapi bagi bank. Bagi bank itu uang masuk apa uang keluar. Kita nabung itu uang masuk. Uang masuk, masuknya ke debit, kan seperti itu. Bisa logikanya bisa paham ya. Jadi ini subjeknya siapa sih gitu. Kalau yang namanya buku bank, subjeknya ya banknya. Bukan kitanya, bukan kita sebagai pemanfaat jasa bank. Tapi kalau laporan keuangan arus kas usaha kita, ya subjeknya kita. Kalau ada uang masuk berarti debit, kalau ada uang keluar berarti kredit. Saya rasa itu ya yang penting bagi untuk memahami pencatatan dan laporan keuangan, dan setelah ini kita akan bicara lebih teknis tentang bagaimana menghitung kelayakan usaha. Salam Lestari.